Shalom sahabat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini saya akan membagikan dua video penutupan gereja di Riau. Yang satu video ini kejadiannya baru 4 hari yang lalu sahabat. Di Kabupaten Siak, gereja didemo dan dipaksa ditutup. Ini videonya. Walaupun begitu banyak orang yang membenci dan menjauhi diriku, tapi ku tahu Tuhan memegang tanganku. Tuhan janji takkan pernah tinggalkanku. Suatu hari nanti jika hukuman Selamat sore. Jangan berdirikan tuh. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terkadang ku merasa sendiri, sepertinya tak ada harapan lain. Tapi Tuhan selalu menghibur hatiku. Ya sahabat yang terkasih dalam nama Tuhan, bagaimana kita mendengar teriakan begitu luar biasa, takbir dari orang yang membenci tempat ibadah yang berbeda keyakinan dengan mereka. Mereka berteriak Allahu Akbar, katanya begitu ya. Dulu sangat saya sukai teriakan begitu sahabat. Namun setelah saya menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, entah kenapa dengar teriakan begitu seperti ada tanda-tanda yang akan terjadi begitu ya. Nah ini rupanya teriakan itu terjadi lagi ketika gereja ditutup di Siak ini. Saya nggak tahu bagaimana sampai sekarang ini, di era modern ini, masih ada orang membenci tempat ibadah orang yang berbeda keyakinan dari mereka. Ini saya heran, udah zaman canggih masih membenci salib, masih membenci tempat ibadah orang yang berbeda keyakinan. Dan ini bukan hanya sekali dua kali sahabat. Mungkin berbagai macam daerah sering terjadi mengalami hal seperti ini. Ya contoh saja seperti di Singkil itu kan, Aceh itu. Gereja dirusak, dibakar. Ada berapa itu? 7 atau 8 itu gereja dihancurin di sana. Nah ini juga begitu. Mereka demo. Mereka sangat tidak menyukai salib. Sebuah salib kebenaran itu. Ini satu lagi ada videonya. Kejadiannya di Riau juga ini sahabat. Tapi ini mungkin 2 tahun yang lalu ya. 2 tahun atau 3 tahun yang lalu lah kira-kira ini. Ini videonya. Dengan sangat terpaksa saya mohon maaf. Bapak kan sudah diingatkan. Ya, bukan begitu Pak. Kita Tolong kami Pak, kami mau beribadah Pak. bukan kami. Tolong kami Pak, tolong. Kami ini mau beribadah Pak. Kami mau memuji Tuhan. Tolong Pak ya. Jangan Bapak nyembah sama saya. Jangan Bapak nyembah sama saya. Ibu tidak nyembah dengan saya. Ibu tak perlu nyembah. Saya bukan pastor Ibu. Tolong Ibu. tolong. Kami bukan Tolong. tolong Ibu. Kami ini warga negara Indonesia Pak. Kami warga negara Indonesia. Semangat kami Pak. Tolong Pak, tolong.
Viralkan semua ini. Viralkan semua ini. Tolong Pak, tolong. Ibu, tolong kawan-kawan. Tolong beribadah. Kami memuji nama Allah. Kami hanya Indonesia. Kamu hanya Indonesia, Pak. Tolong kami, Pak. Tolong. Kami tidak mengganggu. Kami tidak ada, Pak. Kami tidak ada di dunia itu. Kami akan tolong kami. Tolong kami, Pak Jokowi. Tolong kami, Pak Jokowi. Tidak ada kita lagi Indonesia. Pak Jokowi, tolong kami. Kita ada Indonesia. Kristen harus capakan. Tuhan yang sudah ada. Kami ada. Tolong kami. Kami tidak beribadah. Kami punya Tuhan. Tidak, ini Bapak kan kemarin Mendengarkan firman kami. saya tidak Kami mendengarkan firman. Kami mendengarkan firman. Polisi tolong kami, Pak Polisi tolong, NKRI, kami di Kristen, Puji Tuhan sahabat. Kita orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, bangga sekali kita menjadi orang Kristen ini ya. Seperti saya ini bangga, sangat-sangat bangga sekali murtad dari agama saya yang lama ketika melihat kebenaran seperti ini. Seperti di video saya sebelumnya, bagaimana masjid dibangun oleh para pendeta, oleh jemaat-jemaat gereja, oleh orang-orang Kristen. Saudara lihat itu video saya di bawahnya. Ada juga video saya yang lain lagi di bawah itu, di daerah-daerah timur sana, banyak masjid dibangun oleh orang-orang percaya, orang-orang Kristen, saudaraku. Tapi bagaimana dengan gereja? Kenapa mereka begitu tidak menyukai dengan gereja? Saya setiap hari, pagi, siang, sore, maghrib, isya, selalu mendengar suara azan. Masjid di dekat saya ini bisa berdekatan, sahabat. Bayangkan itu, begitu azan mereka bersamaan itu serentak mengeluarkan suara panggilan mereka, berseru kepada Allah mereka. Saya tidak pernah marah. Di tempat mayoritas Kristen, puji Tuhan, Kristen menunjukkan ajaran yang benar, ajaran agama sejati. Mereka tidak merusak masjid, tidak membakar masjid. Kita pikir dengan logika kita. Begitukah ajaran kebenaran membenci orang lain? Agama artinya supaya tidak kacau. Jikalau agama itu membuat kekacauan, keributan, mengajarkan kebencian, itu bukan sebuah agama. Oke lah, mungkin ada yang berkata, oh itu bukan agama, itu adalah oknum. Berarti kalau oknum itu boleh menggunakan seruan-seruan agama dengan sembarangan. Seperti ini kan, Allahu Akbar katanya gitu. Itu kan seruan-seruan sebuah agama dari saudara muslim. Kan itu dilakukan oleh mereka. Dan banyak kejadian-kejadian seperti demo 212 itu kan, Allahu Akbar, turunkan Ahok,
demo, ada seperti kejadian yang merusak warung itu kan, sambil teriak takbir juga. Jadi jangan disalahkan. Kita orang minoritas ini kadang-kadang dengar begitu agak sedikit mengerikan gitu ya. Bukan maksud saya untuk menista atau apa, tapi dengar teriakan begitu berarti ada kejadian sesuatu yang begitu luar biasa akan terjadi kan gitu kan. Seperti tadi, masa teriak nama Tuhan sambil menutup gereja, membenci kepercayaan orang lain. Inilah sebuah pernyataan yang saya pikir sangat salah. Apalagi di negara Indonesia ini, negara Pancasilais, negara yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apalagi di negara Indonesia ini, secara undang-undang pun orang diberikan kebebasan dan hak untuk beribadah dan beragama. Itu dilindungi undang-undang. Mereka melanggar undang-undang itu sendiri. Sebenarnya itulah yang disebut namanya PKI. Undang-undang kok dilanggar? Udah jelas undang-undang berkata diberikan kebebasan dan hak untuk beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Kok dilanggar? Nah, inilah yang dikatakan namanya PKI itu. Gak suka dia dengan kepercayaan orang lain, sahabat. Kenapa dilanggar itu? Begitu ya. Jadi inilah kesedihan bagi umat-umat minoritas. Kalau saudara tidak mampu menjadi mayoritas, mengayomi, melindungi minoritas, izinkan kami orang Kristen menjadi mayoritas di bangsa ini. Akan kami tunjukkan bagaimana kami mengayomi minoritas. Akan kami tunjukkan. Tidak pernah dihalangi orang beribadah, akan dirangkul semua minoritas. Izinkan kami orang Kristen, jikalau saudara tidak mampu mengayomi minoritas saat ini, izinkan kami orang Kristen ini menjadi mayoritas. Supaya kami tunjukkan, kami orang Kristen pasti mampu menunjukkan bahwa kami melindungi, mengayomi minoritas yang akan beribadah, yang menyembah Tuhannya. Karena ajaran kami adalah ajaran kasih, ajaran toleransi, ajaran yang penuh damai. Demikian sahabat yang bisa saya sampaikan. Mari kita berdoa buat gereja yang ditutup di Siak tersebut. Kita berdoa supaya orang pendemo-pendemo tersebut dijamah oleh Tuhan Yesus. Mereka diberikan hati yang penuh damai, hati yang penuh kasih, supaya mereka bertobat dalam nama Tuhan Yesus. Ya Tuhan, ya Bapa, saya mengasihi pendemo-pendemo tersebut dengan kasih Kristus. Kasihi mereka Tuhan. Walaupun mereka membenci kami, walaupun mereka menghina kami, menutup gereja kami, Tuhan, kasih Bapa turun atas mereka. Saya mengasihi mereka Tuhan. Saya mengasihi mereka Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.